Kami sungguh bersyukur Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau pada malam hari ini, Engkau berbicara buat kehidupan kami. Firman-Mu berkata kepada kami, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau datang Tuhan, Engkau hadir, Engkau membawa yang terbaik daripada surga untuk kami Tuhan. Lawat kehidupan setiap daripada kami. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi pada orang-orang sekeliling kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau mendengarkan firman. Biarlah Engkau berbicara kepada kami. Buka pikiran kami, buka telinga kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, boleh Tuhan diisi dengan benar akan apa yang menjadi firman dan kehendak-Mu. Berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari saudara, sebelum kau menerima firman Tuhan, persiapkan dirimu. Izinkan Tuhan berbicara. Biarlah agenda Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu, sehingga engkau tahu bagaimana hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki pada zaman ini. Terima kasih Bapa. Nyatakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apabila engkau siap menerima kebenaran firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar? Berapa banyak diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini? Amin, luar biasa. Mengucapkan selamat datang buat saudara ya, untuk datang di Anugerah Fellowship sekali lagi. Dan juga tentunya menyapa setiap daripada Anda yang menyaksikan acara ini melalui Facebook fanpage Anugerah Ministries. Bila suatu kali Anda ada di Jakarta atau misalnya Anda punya kesempatan datang ke Jakarta, bersama dengan kami datang setiap hari Kamis jam 6.30 malam ya. Kami bertempat di Belesa Shopping Arcade. Dan kami percaya bahwa ada suatu perjumpaan dan lawatan Tuhan yang pasti akan berubah kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi dong, jangan lemas. Haleluya, haleluya. Malam ini ada seorang tamu yang luar biasa, ya, seorang hamba Tuhan yang datang dari jauh, dari suatu kota yang bernama Ipoh di Malaysia. Ada yang tahu Ipoh itu di mana? Ya, kalau terkenal saudara ya dengan, kalau pernah dengar Ipoh White Coffee, ya. Kami suatu kali pernah datang ke Ipoh, datang ke gereja beliau, ya, suatu gereja yang luar biasa bernama Ethnos, ya, dan tanpa menunda lagi, saya mengundang hamba Tuhan yaitu Pastor Carlo Sokobos. Haleluya, silakan. Welcome. Mic-nya. Nyalain. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. Let's give the Lord a shout of praise. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Jesus is in this house. Tuhan ada di tempat ini. Amin. I can feel the life is in this house. Saya bisa merasakan adanya kehidupan di tempat ini. God is good. Tuhan baik. Amin. Can I stand here? Sure. All right, wonderful. You have your Bible, let's turn to Nehemiah chapter 2. Mari kita lihat daripada kitab Nehemia. Nehemia pasal yang kedua. This is my text, Nehemiah chapter 2 verse 20. Kita lihat bersama-sama daripada kitab Nehemia pasal yang kedua ayat ke-20. Let's read. Then I answered them and said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Therefore we his servants will arise and build, but you have no portion, no right, no memorial in Jerusalem. Kita baca bersama-sama daripada kitab Nehemia pasal yang kedua ayat 20. Siap saudara ya? Yang siap katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. 2, 3. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. The life of Nehemiah is a very interesting life. Kehidupan Nehemia adalah suatu kehidupan yang sangat menarik sekali. And it's a very encouraging to study about his life. Dan suatu
hal yang menarik sekali untuk kita dapat mempelajari akan kehidupannya. If you need encouragement, you need to read the book of Nehemiah. Kalau saudara memerlukan dorongan dan motivasi kehidupan, baca kitab If you Nehemia. need confidence in serving the Lord, you need to look at Nehemiah. Kalau saudara memerlukan kepercayaan diri untuk melayani Tuhan, baca kitab A lot Nehemia. of people preach about Nehemiah. Banyak sekali orang berkhotbah akan Nehemia. A lot of people write books about leadership of Nehemiah. Banyak orang menuliskan buku tentang kepemimpinan Nehemia. Tonight I'll be talking about arise and build. Malam ini saya akan berkhotbah dengan suatu tema yaitu Arise and Build. There are many areas in our life that we need to arise and build. Banyak sekali aspek dalam kehidupan kita di mana kita perlu bangkit dari. And we can apply this in many things. Kita bisa lakukan atau aplikasikan ini dalam berbagai macam We can aspek apply kehidupan. this in our personal life. Melalui misalnya kehidupan pribadi kita, We can apply this in our family life. kehidupan keluarga kita, We can apply this in our businesses. dalam bisnis-bisnis kita, Or we can apply this in our ministry. atau juga dalam pelayanan kita. We need to arise and build. Kita perlu bangkit dan membangun. When we look at Nehemiah, Pada waktu kita melihat kehidupan Nehemia, I've been reading about this book many times saya membaca berkali-kali akan pasal di Nehemia ini. and study again. Dan saya membaca ulang berulang, And mempelajarinya every ulang time berulang. I study about Nehemiah, something new will come up. Setiap kali saya membaca dan mempelajari tentang Nehemia, sesuatu yang baru itu saya dapatkan, saudara. New lessons will come up. Ada pelajaran-pelajaran berharga yang baru yang saya dapatkan. And many things I learned from this book. Dan kemudian banyak hal lagi saya dapatkan dan pelajari. And I enjoy teaching this book. Saya sangat menikmati sekali mengajarkan tentang daripada kitab Nehemia ini. Nehemiah is our example Nehemia adalah suatu contoh in our life di dalam kehidupan kita. if we want to serve the Lord. Kalau saudara mau melayani Tuhan, If we want to really be involved in the works of the Lord. kalau saudara mau benar-benar terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan, To arise with God's people. yaitu bangkit bersama-sama dengan And umatnya to Tuhan build. dan membangun sesuatu. Hallelujah. Haleluya. You want to be involved in the work of the Lord? Saudara mau terlibat dalam pemberitaan firman-Nya Tuhan? You want to be passionate for Jesus? Saudara mau bergairah akan Tuhan Yesus Kristus? We learn from Nehemiah. Maka Amen. belajarlah daripada kehidupan Nehemia. Yang percaya katakan. Now, when we Amen. go back to chapter 1 of Nehemiah, Pada waktu kita kembali melihat daripada Nehemia pasal yang pertama, even with the verse that we read just now, bahkan daripada ayat yang baru saja saudara baca, we can see Nehemiah's confident. kita dapat melihat bagaimana kepercayaan diri daripada Nehemia. But where does he have this confidence from? Pertanyaannya adalah dari manakah dia punya So kepercayaan diri we need seperti itu? to go back from chapter 1. Maka bagus sekali kalau kita pelajari daripada Nehemia pasal yang pertama. During this time, the children of Israel were in captivity. Pada zaman itu orang-orang Israel sedang masuk di dalam pengasingan. Babylon came and took the children of Israel captives. Kerajaan Babilonia datang dan kemudian menjajah, mengangkut semua orang-orang Destroy. Yerusalem untuk pergi ke orang Israel untuk pergi ke Babilonia. Destroy Jerusalem, destroy the temple. Menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah. And later on, Kemudian yang terjadi adalah Babylon was conquered by Persia. kita tahu bahwa Babilonia itu dikalahkan oleh Persia. But children of Israel were still in captivity. Dan orang-orang Israel masih hidup di dalam pengasingan. We can see that in Ezra, Kita dapat membaca ulang di dalam kitab Ezra, Nehemiah, Daniel. Nehemia, kemudian kitab Daniel. Yeah, if you study the minor prophets, Haggai, Kalau- Zechariah, Kalau Malachi. saudara membaca dalam kitab-kitab para nabi yaitu Hagai, kemudian yang lain-lain lagi juga. One thing we need to note here, Satu hal yang perlu kita mengerti adalah that Nehemiah, he never saw Jerusalem. Nehemia adalah seseorang yang dulunya belum pernah datang atau melihat langsung kota Yerusalem. He was born in captivity. Nehemia adalah seseorang yang lahir di tempat pengasingan. But I find it very interesting Tetapi yang menarik bagi saya that adalah Nehemiah was so burdened about Jerusalem. bagaimana mungkin Nehemia ini begitu terbeban He was- akan keberadaan Yerusalem. He was burdened about the temple, about the wall that was broken down. Dia begitu terbeban sekali akan kota Yerusalem, akan bait Allah, akan tembok Yerusalem yang dihancurkan. And Nehemiah was
a few hundred miles away from Jerusalem. Padahal lokasi dia berada pada saat itu beratus-ratus mil jauhnya. He was a cupbearer in the palace of the king. Dia adalah seorang pembawa minuman raja di istana di mana dia bekerja. He was living a good life. Dia hidupnya sangat luar biasa sekali baik, saudara. And for a person who is living a good life and living in a palace, Bagi seseorang yang hidupnya sangat baik dan tinggal di dalam istana raja, there's no other reason why he need to be burdened about his home. sebenarnya tidak ada alasan yang cukup baik untuk dia terbeban akan tanah airnya. Or the temple or Jerusalem that was broken down. Atau tentang bait Allah atau tembok Yerusalem yang sedang dihancurkan. But he had this burden Tetapi kita tahu bahwa Yeremia atau Nehemia ini sangat terbeban sekali. about his temple and about his father's heritage. Tentang bait Allah, tentang warisan daripada leluhurnya. If we bring this to our life, Kalau kita bawa hal-hal yang baik ini di dalam kehidupan kita, and we ask the question whether we have this same burden like Nehemiah. kemudian kita tanyakan bagaimana caranya supaya kita punya beban atau kerinduan yang sama Because seperti Nehemia. many people tend to forget about the house of God or the most important thing in their life. Banyak orang sudah mulai lupa akan hal-hal misalnya tentang rumah Tuhan, tentang atau hal-hal yang sangat penting, hakiki di dalam kehidupan. Especially when the Lord begins to bless them. Khususnya pada waktu Tuhan mulai mencurahkan berkat di dalam kehidupan orang When they itu. begin to prosper, Orang itu mulai menjadi makmur misalnya. they will not remember anymore. Banyak orang mulai lupa akan Tuhan. But Nehemiah have a burden. Tetapi Nehemia seseorang yang punya beban. So I was looking, where does this thing started in the heart of Nehemiah? Jadi saya mulai mempelajari dan melihat dari manakah titik asalnya tentang beban ini dalam kehidupan In Nehemia. chapter 1 we can see a few things. Di pasal yang pertama saudara akan temukan beberapa hal. Number 1, Nomor 1, Nehemiah asked. Nehemia bertanya. When Hanani came back, Pada waktu seseorang yang bernama Hanani ini datang dari Yerusalem. yeah, if you read chapter 1 verse 3, Kalau saudara baca dan lihat Nehemia pasal yang pertama ayat yang ketiga. and they said unto me, let me read verse 2. Then Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemiah asked them, Nehemia bertanya kepada orang yang baru saja pulang dari Yerusalem. how is back home? Bagaimana kondisi tanah air? How is Jerusalem? Bagaimana kota Yerusalem How is the kondisinya? wall? Bagaimana kondisi tembok Yerusalem? Remember, Nehemiah never see Jerusalem. Saudara ingat Nehemia belum pernah berkunjung ke He Yerusalem just heard sebelumnya. about what is happening there. Dia hanya mendengarkan cerita dan berita dari orang. And he heard this report from his brothers. Kemudian dia mendengarkan laporan dari orang yang baru He datang. asked a question. Nomor 1, dia bertanya sebuah pertanyaan. That is where it begins. Inilah titik asal beban itu If terjadi. we will not make an effort to ask, Dengar baik-baik, kalau saudara tidak pernah peduli untuk bertanya, we cannot make a further steps. maka saudara tidak akan pernah mengambil langkah-langkah berikutnya. We need to ask, we need to look around. Saudara perlu bertanya, perlu melihat sekelilingmu. If you talk about ministry, that is ministry. Kalau saudara ingin tahu terlibat dalam pelayanan, itu saya bisa katakan You will sebuah not know pelayanan. anything if you don't ask. Saudara tidak akan mengerti tentang apapun juga kalau saudara tidak pernah bertanya. And if you don't ask, you will not feel anything. Kalau saudara tidak bertanya, saudara tidak akan merasakan satu beban apapun. You will not feel people's burden if you don't ask. Saudara tidak akan mengerti atau merasakan beban seseorang kalau saudara tidak pernah tanya tentang kehidupan orang itu. When you look at a person, sometimes they are laughing, sometimes they are, celebrating or smiling. Contoh yang baik, kalau saudara melihat kehidupan seseorang, mungkin orang itu sedang tertawa, merayakan sesuatu atau menikmati kehidupan mereka.
But sometimes we do not know what is in them. Tetapi kita seringkali luput atau tidak mengerti apa yang ada di dalam The hatinya. pain that they are going through. Rasa sakit atau mungkin luka batin yang mereka sedang alami, saudara. The problem that they are going through. Problema, tantangan kehidupan yang mereka alami. But if you spend time with them, Tetapi kalau saudara mulai meluangkan waktu bersama you ask mereka, them questions, saudara mulai bertanya kepada pertanyaan kepada mereka, they will become open up mereka akan mulai terbuka kepada saudara. and they begin to share. Mereka akan mulai bercerita kepada And saudara. when they share, Mereka akan mulai cerita. you begin to see their burden. Saudara akan mulai melihat You begin beban you begin kehidupan. to see their pain. Saudara akan mulai mengerti ada luka di dalam kehidupan Number mereka. 2, Nehemiah did. Nomor 2, apa yang Nehemia When lakukan? after he asked them, Setelah Nehemia bertanya kepada and mereka, they told him about the situation in Jerusalem. kemudian orang itu menceritakan tentang kondisi Yerusalem. In verse 4 says, Nehemiah prayed. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa Nehemia berdoa. Praying will create a burden in you. Tahukah dalam kehidupan saudara bahwa doa yang saudara naikkan itu akan menciptakan adanya suatu beban dalam kehidupan saudara. You can try this. Saudara boleh mencoba akan hal itu. You know, sometimes we don't care about certain things. Mungkin saudara nggak peduli akan beberapa hal We don't care misalnya. about certain situations. Saudara nggak peduli akan beberapa situasi yang But ada. try to bring some things. Dan saudara ingin mengetahui sesuatu hal. Try to pick up something. Coba ambil satu hal. Maybe a city. Mungkin saudara ambil contoh suatu kota. Maybe a family. Mungkin sebuah keluarga. Maybe a person. Mungkin seseorang. And start praying for those Dan things. mulai berdoa akan hal itu yang saudara ambil. Burden will come. Maka saya percaya beban ini akan You try kemudian to keluar. identify with that person. Saudara akan mulai mengidentifikasikan kehidupanmu dengan orang itu. Identify with the situation. Saudara akan mulai mengidentifikasikan hidupmu dengan apa yang mereka punya. Nehemiah said, I sat down and wept Firman Tuhan menuliskan bahwa Nehemia duduk dan menangis. and mourned certain days. Dan kemudian dia berkabung selama beberapa hari. And fasted and prayed before the God of heaven. Kemudian dia berkata, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. One of the characteristic of Nehemiah, Salah satu karakteristik Nehemia yang menarik, he was a man of prayer. tahukah saudara bahwa Nehemia adalah seseorang yang berdoa. Nehemiah recorded 9 prayers of Nehemiah. Di dalam tulisan kitab Nehemia saudara akan menemukan ada 9 kali bagaimana Nehemia itu berdoa dengan luar You know, biasa. most of them are not long prayers. Kebanyakan daripada 9 itu bukan tipe doa yang sangat panjang. But it shows us about the characteristic of Nehemiah's life. Tetapi ini cukup menunjukkan karakter sifat daripada And Nehemia. this is the thing that makes Nehemiah to survive. Dan ternyata inilah yang membuat Nehemia itu survive, saudara, He atau tetap hidup. become strong. Dan membuat dia menjadi lebih kuat. Even when opposition comes, Bahkan pada waktu ada lawan atau musuh datang menyerang. when temptation comes, Pada waktu ujian pencobaan atau ujian-ujian apapun datang. Nehemiah was able to stand. Nehemia sanggup tetap berdiri. He was a man of prayer. Dia adalah seseorang yang berdoa. We can ask that question to ourselves. Coba tanyakan kepada diri saudara sendiri. How much do we pray? Berapa banyak kita berdoa? You know, some people, they just take this for granted. Beberapa orang itu berbicara masalah doa, mungkin mereka menyepelekan doa. But prayer is a very important thing in the Christian life. Tetapi saya percaya bagi orang Kristen kehidupan doa ini sangat penting. Yang We percaya need katakan to amin. build it in our life. Kita perlu bangun dalam kehidupan kita. We need to establish it in our Kita life. perlu membangun, menegakkan doa dalam kehidupan We need kita. to make it a habit in our life. Saudara harus membuat ini menjadi satu kebiasaan To pray. untuk mulai berdoa. Paul understood this. Paulus adalah seseorang yang sangat mengerti akan hal itu, Even saudara. he come to an extent, he said, pray without ceasing. Bahkan Paulus mengatakan berdoa tanpa putus-putusnya. Because Paul understood about the importance of prayer in his Karena life. Paulus mengerti sangat tentang pentingnya arti doa di dalam kehidupan. Hallelujah. Yang percaya katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. Number 3, Nomor 3, Nehemiah went to see the place. kita tahu bahwa akhirnya Nehemia pergi juga ke Yerusalem. He asked, Dia bertanya nomor 1. he prayed, Nomor 2 dia berdoa. now he went to see. Nomor 3 dia berangkat. You can saudara. read that in chapter 2 verse 11 to 16. Nanti saudara bisa lihat Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai 16. You know the story of Nehemiah. He was a cupbearer before the king. Saudara tahu
kisah kehidupan Nehemia menarik sekali. Dia adalah pembawa minuman raja. And as a cupbearer, one of the things that you need to do, you need to smile and be happy before the king every day. Tahukah saudara, sebagai pembawa minuman raja, salah satu kewajibannya adalah membawa minuman itu di hadapan raja, dan dia wajib banget harus untuk selalu You tersenyum cannot be dan kelihatan sad. bahagia. You cannot be sad. Dia nggak boleh kelihatan sedih. You Saudara. can be killed if you are sad before the king. Kalau dia kelihatan sedih, sebenarnya dia bisa dibunuh di hadapan raja. But during the time Nehemiah was so sad. Tetapi saat itu, karena berita itu, dia begitu sedih sekali, saudara. But it was the grace of God. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, The king asked him. rajanya malah tanya sama Nehemia. So he relayed the problem and everything. Kemudian dia mulai ceritakan tentang masalah yang dia And he asked hadapi. the king whether the king can release him to go back to Kemudian Jerusalem. dia memberanikan diri, kemudian bertanya, boleh nggak dia cuti daripada pekerjaannya? Then the king sent him. Kemudian akhirnya raja memberikan cuti dan mengutus dia So malah. saudara. Nehemiah went to see Jerusalem. Dari sana kita tahu bahwa kemudian Nehemia pergi untuk melihat kota Yerusalem. Prayer without action, it's nothing. Tahukah saudara bahwa doa tanpa tindakan itu nol hasilnya? We need to put into action. Saudara harus bertindak setelah saudara berdoa. We need to go and see. Saudara harus pergi dan melihat. We need to survey. Saudara perlu melakukan survei di sana. Amen. Amin. We need to know the condition. Saudara harus tahu kondisi apa yang sedang saudara hadapi. Hallelujah. Haleluya. Prayer with action. Berdoa dan kemudian bertindak. Nehemiah went to see. Kita tahu bahwa Nehemia pergi untuk melihat. He went to see for himself. Dia pergi menyaksikan dengan mata dan kepala And sendiri. before he met anybody else, Dan sebelum dia berjumpa dengan orang he lain, went to see the places even during the dark. bahkan dia pergi ke kota Yerusalem bukan cuma pada waktu siang, tetapi juga pada waktu malam He hari wa- nggak ada orang, He saudara. wants to know the extent of the ruin of the place. Dia pengen benar-benar menyaksikan hancurnya, porak-porandanya Yerusalem itu seperti apa. Oh, hallelujah. Haleluya. Number 4, Nomor 4, after he went and see the place, setelah dia melihat, pergi dan melihat tempat itu, he saudara, understood the extent of the situation dia mengerti sangat tentang masalah-masalah yang dihadapi and what is the problem. dan problema apa yang ada di sana. Now Nehemiah shared the vision. Sekarang dia bagikan visi itu. This is where Nehemiah developed this burden. Dan inilah yang terjadi pada waktu akhirnya Nehemia mulai mempunyai beban lebih lagi. He carried this burden. Dia bawa beban itu Now come to a time that he shared this burden. dan kemudian ada waktunya dia mulai bagikan beban itu. He shared the vision. Dia mulai bagikan visi itu. We cannot share to people what we don't have. Tahukah saudara bahwa engkau nggak mungkin bisa bagikan kepada seseorang atas apa yang kau nggak pernah punyai. If you want to serve the Lord, you need to be a person with a vision, with Kalau a burden. saudara mau melayani Tuhan, maka saudara harus menjadi seseorang yang mengerti dan tahu tentang visinya Tuhan dan menangkap bebannya And we Tuhan. need to be like Nehemiah. He know how to communicate the vision. Dan jadilah seperti Nehemia, seseorang yang tahu caranya untuk menceritakan atau mengartikan visi itu. In chapter 2 verse 17, Nehemiah shared the real situation. Pasal yang kedua ayat 17 kita dapat melihat bagaimana Nehemia itu menceritakan dengan luar biasa akan visi yang dia terima Verse daripada 17 Tuhan. said, Then I said unto them, You see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Nehemia pasal yang kedua 17 firman Tuhan berkata, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. He was sharing the real situation. Dia membagikan tentang masalah yang ada, saudara. In verse 18, he shared about the power of God. 18 kemudian dia mulai menceritakan tentang kuasa daripada Tuhan. He shared about the providence of God. Dia menceritakan tentang apa yang Tuhan sanggup lakukan. When he say, come, let us build this wall again, he is sharing that because he knows that God's hand was upon him. Dia tahu pada waktu memegangkan visi itu tentang tembok Yerusalem yang harus dibangun ulang, dia sangat percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyertai dan bahkan memberikan kasih karunia sampai tembok itu selesai. Verse 18 said, Then I told them of the hand of my God which was upon me. Ayat 18,
ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Tuhan, tangan Allahku yang melindungi aku. We need this. Kita sangat perlu ini, We saudara. cannot go without God. Saudara tidak akan bisa melangkah dengan efektif tanpa adanya We Tuhan. cannot serve without the providence of God. Saudara tidak mungkin bisa melayani tanpa adanya perkenanan atau bantuan tangan Tuhan. We need to be sure of the vision and the direction that we are going. Kita perlu mengerti, yakin tentang visi yang kita terima dan tahu jalan arahnya kemana. Hallelujah. Haleluya. And know that God is with us. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai saudara. He is equipping us. Dia lagi memperlengkapi saudara. He is empowering us. Dia lagi memperlengkapi saudara. He will never leave us alone. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan Oh, sendirian. hallelujah. Haleluya. I want to follow a person who is with God. Nehemia adalah seseorang yang selalu bersama dengan Tuhan. And that is what we need. Dan kita harus menjadi dan meniru apa Verse yang Nehemia 20. lakukan. He shared about God will prosper them. Kemudian di ayat 20 dia mulai menekankan kembali bagaimana Tuhan akan membuat mereka berhasil. Nehemiah was sharing this because the enemy was coming against them. Tahukah saudara pada waktu Nehemia membagikan ini karena dia mendengar musuh akan datang untuk menyerang. Sanballat, Tobiah, Sanballat, Tobiah, Geshem, Geshem, the Arabians, dan kemudian semua orang-orang itu yang lain, musuh-musuh. they opposed them. Mereka ini melawan, menentang apa yang Nehemia hendak kerjakan. When they heard that Nehemiah and the people is building the wall, Pada waktu mereka musuh-musuh mendengar bahwa Nehemia datang untuk membangun tembok Yerusalem, they opposed them. dilawan saudara. But Nehemiah said, our God will prosper us. Tetapi Nehemia justru berkata bahwa Tuhanku akan membuat aku berhasil. When you serve the Lord, you will have a lot of opposition. Pada waktu saudara mau melayani Tuhan, maka pasti akan ada banyak oposisi menentang saudara. But if you believe in God, God will prosper you. Tetapi kalau engkau percaya akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat saudara berhasil. Haleluya. Haleluya. And the enemy has no part of it. Dan musuh tidak akan mendapat bagian di dalam keberhasilan saudara. Oh, God is good. Tuhan baik. We experience that in our life. Kita pun harus mengalami dalam kehidupan kita saudara. Even me and my wife, we experience that many times. Saya dan istri saya pun banyak sekali mengalami hal-hal But we luar know biasa the itu. vision. Kita tahu visinya We Tuhan. know the direction. Kita tahu arahan Tuhan. We know the providence of God. Kita tahu penyertaannya Tuhan. We just move on. Maka yang penting kita maju aja setelah itu And saudara. we can see that God is equipping Maka kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan, dia selalu memperlengkapi and kita. providing. Dan juga sangat menyediakan buat Oh, kita. hallelujah. Haleluya. You just need to make your steps. Jadi artinya tugas saudara sekarang berjalan saja. Just walk Jalan ahead. aja, lakukan saja. And saudara. God will put things into its place. Maka Tuhan juga akan membantu saudara meyakinkan untuk menempatkan hal-hal itu pada tempat yang Amen. benar. Haleluya. When we started our church in Ipoh, Pada waktu kami mulai menanam gereja di Ipoh, we are a small church, gereja ini kecil asalnya but we have saudara. many oppositions also. Banyak sekali tantangan-tantangan yang ada. Sometimes people oppose because they do not understand. Kadang-kadang ada orang yang mungkin melawan atau menentang karena mereka tidak tahu visinya apa. But you cannot wait for people to understand you. Tetapi dengar baik-baik saudara, engkau tidak bisa menunggu semua orang sampai mengerti engkau. You need to know what God wants you to do. Saudara harus tahu dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan pada hidupmu. So we just move on. Jadi artinya kita move on saja. When we move on, Pada waktu kita move on, God bless us. Tuhan mulai memberkati He kami. brings these resources. Tuhan mulai membawa resources yang He berbeda-beda. makes us to be able to meet those needs. Tuhan mulai mencukupkan yang menjadi kebutuhan kehidupan Oh, kami. hallelujah. Haleluya. Recently we pray for the next door building Baru-baru ini kami berdoa untuk tetangga sebelah. because for the children church. Untuk gereja anak kami, So we praying for this on the left. kami berdoa untuk gedung atau itu bangunannya model ruko saudara ya, sebelah kiri kami. It was empty. Bangunan yang kosong. And if we get it, then we need to spend a lot of money. Kalau kami dapatkan bangunan itu, maka untuk menjebolnya juga perlu uang yang Because we cukup need banyak. to put the electrical wiring. Karena harus dipasangi PLN, Yeah, we need to put carpets, taruh karpet, partitions, and ada all. partisi yang diperlukan saudara. Yeah, but we are praying for this left. Kita mulai berdoa untuk gedung sebelah kiri. God gave us the right. Tuhan berikan yang kanan malah. Because on the right, Karena yang kanan, it was an office. yang kanan adalah sebuah And the kantor. people moved.
Ternyata orang-orangnya pindah and we take kantornya that place. dan kemudian kita bisa ambil The kantornya. carpet is there. Karpetnya sudah ada di sana. Partition is there. Partisinya sudah ada The di sana. lighting is there. Listrik PLN-nya sudah So nyambung. it saves us a lot of Jadi money. ternyata ini membuat menghemat kita, If you kita menghemat just banyak sekali saudara. Move on with God. Kalau saudara hanya berjalan bersama dengan Tuhan, God will provide. Tuhan pasti akan menyediakan buat hidup saudara. These are some of the Amin. things Ini ada contoh-contoh kecil saudara. that gives the burden to Nehemiah. Yang mana terjadinya beban di dalam kehidupan Nehemia. And let's see what's the response of the people Mari kita lihat bagaimana respon daripada when orang-orang. he communicated this vision to them. Pada waktu mereka mulai komunikasikan akan visi itu Chapter kepada 2 verse mereka. 18, Kita melihat pasal yang kedua ayat the 18. people responded to Nehemiah. Bagaimana orang-orang masyarakat meresponi Nehemia. They said, "Let us arise and build." Mereka berkata, mari kita bangkit dan mulailah membangun. So they strengthened their hands for this good work. Supaya tangan kita dikuatkan untuk karya atau pekerjaan-pekerjaan yang baik ini. I love this verse. Saya suka sekali ayat ini. When they saw the vision, Saudara, pada waktu dia melihat atau mendengar when menerima they visinya catch Tuhan. the vision, Pada waktu visinya itu dipegang dengan they said to sungguh-sungguh. Nehemiah, "Let us arise and build." Maka mereka masyarakat sendiri mulai berkata, mari bangkit, kita bangun. And the Bible says they strengthened their hands for this good work. Dan mereka dikatakan bahwa mereka memperkuat tangan mereka untuk pekerjaan yang baik. It means that people are giving their hearts. Artinya di sana mulai masyarakat memberikan hatinya buat Nehemia. People are putting their hearts in the work. Mereka mulai menaruh hati mereka pada karya-karya pekerjaan Tuhan. If you read chapter 4 verse 6, Kalau saudara baca pasal yang keempat ayat yang ke-6. the Bible says, "So we build the wall." Di sana dikatakan di ayat yang ke-6, maka tetapi kami terus membangun tembok. For the people had a mind to work. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Not only they put their heart, Saudara, ternyata bukan hanya hati yang diperlukan. not only they give their strength, Bukan hanya tidak saja mereka memberikan kekuatan but they put seluruhnya. their mind, Tetapi pikiran mereka. they put their whole life there. Jadi seluruh keberadaan aspek kehidupan masyarakat itu dicurahkan untuk membangun tembok bersama People will Nehemia. respond Masyarakat mulai meresponi dengan luar to biasa. a communicated burden and vision. Dan kemudian Nehemia benar-benar orang yang luar biasa, sanggup mengkomunikasikan tentang visi dan beban ini. What was the result? Hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? Mighty things happen. Hal-hal yang luar biasa mulai Powerful terjadi. things happen. Hal-hal yang sangat dahsyat terjadi. I find in chapter 3, Saya menemukan di pasal yang ketiga. when people responded, Pada waktu orang-orang mulai the merespon, result was the building started. hasilnya adalah pembangunan mulai If you read dilaksanakan. chapter 1, Kalau saudara baca dengan baik they pasal yang talk about pertama. the walls was broken down. Mereka berkata bahwa tembok Yerusalem sudah It dihancurkan. was ruined. Sudah hancur. But in chapter 3, Tetapi kemudian di pasal yang ketiga, they begin mereka mulai restore the gates first. Mereka mulai membangun gerbangnya dulu. Only in chapter 4 and chapter 6 you see the wall was being restored. Hanya di pasal yang keempat dan kemudian pasal yang keenam, saudara mulai mendapati bagaimana restorasi daripada tembok itu mulai dilakukan. But what they did first, Tetapi apa yang mereka lakukan terlebih dahulu? it was the gates. Yang pertama-tama mereka kerjakan adalah gerbangnya And dulu. who did the work first? Siapa yang bekerja dulu? It was the priest. Yaitu imam dulu, saudara. The priest speaks about the leaders today. Imam berbicara tentang, kalau ditranslatekan hari ini, berbicara tentang para pemimpin. The people that have position today. Para orang-orang yang mempunyai posisi untuk memimpin. We call this leadership by example. Inilah yang disebut yaitu para pemimpin memberikan pimpinannya melalui contoh yang dia lakukan. So the priest, Jadi para imam, Eliashib and his brethren, para imam, orang-orang yang memberikan contoh they dengan baik. restore the gates. Mereka membangun merestorasi And then the rest of gerbang itu. the rest of the clans follow. Sisanya apa saudara? Masyarakat ngikutin. If you study chapter 3, Kalau saudara baca dengan baik di pasal yang you ketiga, can find 10 gates. saudara akan dapat menemukan ada 10 gerbang. Yeah, actually this is another message for me. Sebenarnya ini adalah khotbah yang berbeda. But I want to go through with you quickly. Tetapi dengan cepat saya mau tunjukkan kepada saudara. Because the gates Karena gerbang
speaks about the fundamental things in the Christian life. Saudara, gerbang berbicara hal-hal yang sifatnya prinsipil dalam kehidupan orang And Kristen. many Christians, they don't realize Banyak orang Kristen nggak sadar that many fundamental things they need to restore. bahwa ada banyak sekali hal-hal penting yang mendasar di dalam kehidupan saudara yang harus dipulihkan. We have neglected many things. Kita sudah abaikan begitu banyak hal yang mendasar. But you see, the Bible put this here Tetapi Alkitab dengan seksama menulis hal-hal ini to tell us untuk menunjukkan buat that kita these fundamental things bahwa hal-hal yang is mendasar ini important sangat penting, saudara, and need to be restored. dan harus direstorasi. The first things is the sheep gate in verse 1 chapter 3. Nomor 1 yaitu di pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan pintu gerbang domba. You know, if you study chapter 3, Kalau saudara nanti pelajari pasal yang ketiga, it seems that there is no relevance to us today. bagi kita mungkin seakan-akan tidak ada relevansinya. Thank you. But if you go to the meaning Tetapi kalau kita lihat artinya and the significance, dan arti yang dalamnya, saudara, then you begin to see the importance of it. saudara akan mulai melihat adanya hal yang sangat penting di dalamnya. Hallelujah. Haleluya. So many preachers, many teachers, they emphasize about building the walls, building the walls. Jadi banyak sekali orang-orang yang berkhotbah tentang Nehemia, mereka menekankan akan pembangunan tembok. But they fail to see that the first thing that was restored was the gates. Tetapi mereka luput untuk melihat bahwa ternyata yang direstorasi atau dibangun terlebih dahulu adalah gerbangnya. Hallelujah. Ada amin, saudara? Hallelujah. Haleluya. The sheep gate Pintu gerbang domba. speaks about Jesus as the Lamb of God. Ini berbicara tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Yaitu domba Allah yang mengampuni semua dosa kehidupan Speaks manusia. about your first experience with Christ. Berbicara tentang pengalaman pribadimu, We need to pengalaman mula-mula dengan Tuhan. We need to restore this fundamental teaching. Saudara dan saya perlu merestorasi hubungan kita How dengan is Tuhan. your relationship with Jesus? Saya mau tanyakan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan Yesus. How intimate you are with Jesus? Berapa intim saudara dengan Tuhan Yesus. How precious Jesus to you? Betapa berharga, mulianya Tuhan Yesus bagi kehidupan saudara. He is the Lamb of God Ingat, dia adalah dombanya Tuhan that was sacrificed for you. yang sudah disembelih untuk saudara. His blood was shed for you. Dan darahnya itu dicurahkan bagi dosa saudara. He died for you. Dia mati demi saudara. The sheep gate Pintu gerbang domba. is our salvation. Ini berbicara tentang keselamatan You are kita. saved by grace. Saudara, engkau diselamatkan oleh karena kasih karunia. The sheep gate. Gerbang domba. Number 2 is the fish gate. Nomor 2. What verse? Fish gate. Ayat 3. Verse 3. Di ayat 3 dikatakan pintu gerbang ikan. Fish gate speak about evangelism. Pintu gerbang ikan berbicara tentang penginjilan, saudara. When you experience Christ, Saudara, orang yang mengalami Kristus, you have the joy of sharing the gospel. secara otomatis dalam hatimu akan mulai muncul kerinduan untuk membagikan Kristus kepada orang lain. The apostles understood this. Para rasul mengerti benar akan hal ini. Before Jesus went up to heaven, Sebelum Yesus naik ke surga, he gave them the great commission. Tuhan Yesus memberikan amanat agung He kepada said, go and mereka. preach the gospel Pergilah kabarkanlah Injil to all nations. kepada seluruh bangsa. You know, and they did not say, we pray about it first. Dan para rasul nggak berkata, kami doakan dulu Tuhan. We go and fast first. Mereka nggak berkata, kami akan masuk dalam doa puasa dulu Tuhan. Hallelujah. Haleluya. What did they did? Tapi apa yang mereka lakukan? The Bible says they Mereka- went out Dikatakan mereka pergi keluar. and preach everywhere. Dan berkhotbah kemana-mana. Hallelujah. Haleluya. And when you study the book of Acts, Kalau saudara baca kitab kisah para rasul, that is only about 30 over years. kira-kira ini terjadi dalam kurun waktu 30 tahun. The apostles reached the whole known world during their time. Tahukah saudara bahwa para rasul dalam waktu 30 tahun saja mereka mencakup seluruh dunia yang mereka ketahui 2000 tahun yang lalu pada Amen. zaman itu.
no aeroplane, belum ada pesawat terbang, no train, belum ada kereta api, no internet, belum ada no internet, WhatsApp, belum ada WhatsApp, Facebook, belum ada Facebook, nothing. tidak ada apa-apa, saudara. But they reach the known world. Tapi mereka sudah pergi menjangkau ke seluruh dunia yang mereka sudah kenal pada zaman itu. In over 30 years Hanya only. dalam kurun waktu 30 tahun saja. Oh Lord, help us. Ya Tuhan, tolong kita. Help us. Tolong kita Tuhan. What's the key? Kuncinya apa? They went out Mereka keluar and preached. dan bersaksi, khotbah. Then there is the old gate. Kemudian ada gerbang tua. Talk Ayat about 6. the old truth. Ayat 6 saudara. Pintu gerbang lama. The old Yaitu gate. tentang kebenaran yang sebenar-benarnya, yang original. Talks about the old truth. Berbicara tentang kebenaran yang The old ways. sebenar-benarnya. The word of God. Yaitu firman-Nya Tuhan yang gak Jesus pernah said, berubah. go into the narrow gate. Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu ke gang-gang yang Or the sempit. narrow ways. Atau jalan yang sempit. The truth. Kebenaran ini. The ancient path. Yaitu jalan atau kehidupan-kehidupan It yang modelnya it- yang lampau, kuno, It saudara. also speak about the old life Ini berbicara tentang kehidupan yang lama. that need to be crucified. Yang mana harus perlu disalibkan. Verse 13 talk about the valley gate. Ayat 13, kita lihat di sana saudara. Berbicara tentang pintu gerbang lebak. The valley gate is about trials and testing. Ini berbicara tentang ujian pencobaan di dalam kehidupan saudara. The Christians will go trials and testing. Dengar baik-baik, sebagai orang Kristen saudara pasti mengalami ujian, masalah pencobaan kehidupan. And it is normal. Dan itu normal. Say normal. Katakan bersama saya, normal. 2, 3. Normal. Don't be surprised when you go through trials and testing. Jangan kaget pada waktu saudara dihantam oleh pencobaan. dan We ujian. have verse 15 talk about the fountain gate. Kemudian ayat 15, di sana berbicara tentang pintu gerbang mata air. It speaks about the Holy Spirit. Ini berbicara tentang curahan Roh Kudus. You need to be filled with the Holy Saudara Spirit. perlu diisi ulang dengan kuasa Roh Kudus. You need to be overflow with the Holy Spirit. Saudara perlu diisi dan mengalir dengan Roh Kudus. Verse 26 talk about the water gate. Ayat 26 berbicara tentang gerbang air. Water gate talks about the word of God. Gerbang air berbicara tentang firman-Nya Tuhan. You need to have the word of God. Saudara perlu punya firman Tuhan dalam How hidup. precious is the word to you? Pertanyaannya betapa How berharganya much do you read the word? firman ini bagi saudara. How Berapa much- banyak engkau baca? How much do you love the word? Berapa banyak engkau sukai firman Tuhan? The word is a spirit. Firman Tuhan ini adalah roh. The word is life. Firman Tuhan ini kehidupan. The word is power. Firman Tuhan kuasa. The word of God. Firman Tuhan. Hallelujah. Yang percaya katakan, amin. Verse 28 talks about the horse gate. Kemudian ayat 28 berbicara mengenai pintu gerbang kuda. The horse gate speaks about spiritual warfare. Pintu gerbang kuda berbicara tentang peperangan rohani. The Christian is in battle. Bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen masuk dalam peperangan, pertempuran. We are in spiritual warfare. Tahukah saudara bahwa hidupmu sebagai orang Kristen, engkau diminta masuk dalam peperangan rohani. Yeah, this is another subject by itself. Ini adalah topik yang lain lagi. I found that actually our spiritual warfare is not so much of fighting the devil. Dengar baik-baik, kehidupan peperangan rohani saudara atau orang Kristen bukan berarti tentang merangi roh jahat. Bukan. Like what we sang just now. Bukan apa yang tadi kita katakan. But spiritual warfare is battling of your mind, your flesh, and the world. Tetapi peperangan rohani ini berbicara tentang bagaimana saudara mengalahkan pikiranmu, kedaginganmu, saudara. And the devil works through that. Dan tahukah saudara bahwa iblis lebih banyak bekerja melalui pikiran dan kedagingan The saudara. east gate, Kemudian verse 29, ayat 29 berbicara tentang gerbang timur. speaks about the return of Jesus. Pintu gerbang timur berbicara mengenai kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. 31 speaks about the Mibkat gate. Kemudian di ayat 31 berbicara yaitu tentang Mibkat gate, verse 31. depan pintu gerbang pendaftaran atau dalam bahasa aslinya Mibkat. Mibkat. Mibkat is inspection gate. Mibkat atau pendaftaran, saudara ya. Ya, Jadi it tempat di mana orang diperiksa. Yeah, it also speaks about the judgment gate.
Ini berbicara tentang penghakiman di akhir zaman. Judgment day. Penghakiman di akhir zaman. We stand before God to be judged. Saudara dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan untuk dihakimi. So Nehemiah Nehemia shared a vision and a burden. membagikan tentang visi dan juga tentang beban-beban yang dia The people pikirkan. caught it Kemudian semua orang pada mulai bekerja. and they run with it. Mereka bekerja dan hidup And di they dalamnya. start building Mereka mulai membangun, saudara. and restore Dan memulihkan all the fundamental things in their life, semua hal-hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan mereka. which is important. Yang mana ini sangat mendasar For the dan penting Christian sekali. life. Untuk bagi kehidupan kita I orang want to Kristen. encourage you tonight. Saya mau saudara terdorong akan hal ini. Arise and build. Mulai bangkit dan bangunlah, Maybe you need to saudara. begin restoring the gates in your life. Dengar baik-baik, mungkin ada di antara saudara harus mulai membangun, merestorasi gerbang di dalam kehidupanmu lagi. Arise Bangkit and build. dan kemudian bangun. Build your life Bangun kehidupan in the saudara. Lord Jesus Christ. Bangun di dalam dasar Build- Tuhan Yesus Build your Kristus. Christian life Bangun kehidupan kekristenan saudara. strong Menjadilah kuat akan in the Word Tuhan. of God. Di dalam firman-Nya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Let's give Jesus a Yang clap of percaya praise. katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah Hallelujah. buat Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji nama May the Tuhan. word of the Lord bless you tonight. Saya berdoa biarlah firman yang dibagikan akan memberkati kehidupan saudara. And it's an honor for me to share to you. Dan suatu kehormatan buat kami untuk membagikan kepada Hallelujah. saudara. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkati. God bless you. Praise the Lord. Let's all stand Mari kita bangkit berdiri and saudara. let's pray. Mari kita I want berdoa. you to really open your heart. Saudara, saya mengajakmu untuk membuka hati. Raise your hand. Saudara boleh bahkan mengangkat tangan. Raise your hand. Saudara boleh mengangkat tangan. Say, Lord Jesus, Katakan, Tuhan Yesus, help me bantu aku Tuhan. to restore Untuk merestorasi these fundamental things hal-hal mendasar ini Tuhan. in my life. Di dalam kehidupanku. Help me, Lord, Tolong aku Tuhan. to make it right, Untuk menjadi benar di hadapan. to put things right Untuk melakukan in hal-hal my yang life. benar di hadapan hidupku. Forgive us Ampuni kami. for neglecting Untuk kami seringkali mengabaikan those important things. hal-hal yang sangat penting ini Tuhan. We want to love you, Jesus. Bapa, kami ingin Come on, lift your mengasihi. hands Mari saudara angkat tangan saudara. and say, Jesus, Dan katakan, Tuhan Yesus, help me, Lord. bantu aku Tuhan. I need you, Lord. Aku perlu Engkau Tuhan. I need you, Jesus. Aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Touch my life tonight. Lawat hidupku malam ini Touch my Bapa. life. Lawat hidupku malam In ini. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Oh, hallelujah. Come on, Haleluya. open your mouth. Buka mulut Cry saudara. out to the Lord. Mulai saudara Cry out menaikkan to the doa. Lord. Apa yang menjadi hati Give saudara your kepada heart to Tuhan. Jesus. Berikan hatimu kepada Give your Tuhan. heart to Jesus. Berikan hatimu kepada Oh, Tuhan. rabaka shondolo Shedara bodanabaka. kara para kara Rabaka ya shondolo bodanamahai. Shidara kara Rabaka pakara nama ya. sondolo bodanabaka Shedara namahaya. ya sereke. Lord Jesus. Tuhan Yesus. Lord Jesus. Tuhan Yesus. We need you, Lord. Kami perlu Engkau. We want to love you more. Kami mau mengasihi Engkau lebih. We want to know you more. Ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ay, Jesus. Oh, kami puji Engkau Irabo Tuhan. shabarata kanamaha. Shedara kana maraya sereke We thank you, Lord. arabara. Shidara kara maraya sereke. Lord, seal your word tonight. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu malam ini. Seal it in our heart. Meteraikan dalam hati kami yang Don't terdalam. let the enemy take it away. Jangan izinkan musuh siapapun mengambilnya dari Oh, kami. seal it strong Meteraikan dengan kuat dan kokoh Tuhan. in our life. Di dalam kehidupan kami. And we thank you for this. Kami bersyukur untuk malam ini. In Jesus' Dalam mighty name. nama Yesus. In Jesus' Dalam nama mighty name. Yesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. And Yang percaya amen. katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, silakan duduk saudara. Luar biasa. Seberapa dari kita yang diberkati pada malam hari ini bisa angkat tangan? Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Dan untuk itu kami juga mengundang kembali Bapak Ibu ke ibadah PD Persekutuan Doa Anugerah Ministries pada hari Kamis tanggal 15. Kita akan dilayani oleh belum. Nanti akan diumumkan. Kita akan dilayani oleh Pastor Daniel. Terima kasih atas pelayanan Pastor Carlos Columbus. Salah ya. Columbus.
Sorry Pastor. Thank you for his place to. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman bagi Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa menyaksikan You Channel pada hari Selasa, Kamis, dan hari Minggu dengan judul Yang Muda Yang Berprestasi. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, kesaksian 2 orang pemuda yang sangat berprestasi, masih muda tetapi sudah berprestasi. Kemudian di live channel juga ada orang muda yang di dunia musik rohani Indonesia. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyaksikan di live channel bagi Bapak Ibu yang memiliki Indovision. Itu aja. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas limpahan berkat-Mu yang Kau berikan. Kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan dan menegur setiap kami dan menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dan hamba-Mu telah selesai berbicara kepada kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus mengingatkan dan menegur kami dan menguatkan setiap kami dalam setiap langkah kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati keluar masuk kami, Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Carlo yang telah melayani kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dia, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati apapun yang dia lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini juga kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap daripada kami Tuhan berkati, apapun itu Tuhan Engkau rapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik daripada kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Dan juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu juga bisa menabur di pelayanan ini. Ada nomor rekening di layar kaca Bapak Ibu. Nomor rekening. Sorry, agak lidah-lidah Batak. Ada nomor rekening di layar kaca Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menabur di sana. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Aisyah. Oke, puji Tuhan saudara. There is none like you. Amen. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. One more time. There is none like you, Lord. There is none like you. Oh, no one else can touch my heart like you do. Mari kita bangkit berdiri saudara. I will search for all eternity long and find there is none like you. Sekali lagi, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Thank you, Lord. I will search for all eternity long and find there is none like you. Haleluya. Saya berharap saudara berkati dengan apa yang tadi saudara terima. Amen. Thank you Pastor Carlo for sharing the word of God. I believe it was a very good message. And somehow I believe it was speaking to us also. Praise the Lord. Arise and build. Saudara diberkati. Amen. Amin. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, minggu depan saya mengundang Anda sekalian untuk datang kembali. Saudara sekalian, saya akan membawakan firman Tuhan minggu depan. Saudara boleh ajak teman-teman saudara yang
yang terutama saudara tahu bahwa mereka memerlukan lawatan Tuhan ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya Tuhan, betul nggak saudara ya? Ada amin ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita seperti tadi apa yang Pastor Carlo bagikan, kalau kita mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita saudara ya, saudara pasti nggak usah disuruh, nggak usah diapa-apain, saudara pasti akan mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan ya. Kalau saudara pernah nggak misalnya saudara tiba-tiba pakai, mungkin diberkati dengan katakanlah punya jam tangan baru atau punya mobil baru, motor baru, somehow saudara pengen pamer gitu loh ya, tapi saudara tanpa mengatakan, orang sudah tahu mobil lu baru ya gitu ya. Jadi sama saudara, kenapa muka kamu ceria saudara ya? Orang akan bertanya, atau mungkin bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat dalam kehidupan ini. Nah minggu depan saudara datang kembali, kalau saudara tahu ada teman-teman yang memang memerlukan lawatan Tuhan, saudara ajak mereka untuk datang dan mengerti, mengenal Tuhan melalui anugerah fellowship. Ada amin ya. Dan minggu depan saudara Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa 2 minggu lagi ini kan lebaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi minggu depan sebelum liburan lebaran ini adalah terakhir kali di bulan Juni. Bapak Ibu sekalian, saya mau memberikan pengumuman. Jadi anugerah fellowship nanti libur pada tanggal 22 dan 29 Juni. Libur saudara ya, jadi tidak ada kebaktian. Oke, kita akan datang kembali, jadi nanti pemain musik juga supaya bisa tahu. Kita akan datang kembali tanggal 6 Juli, minggu pertama. Oke, tanggal berapa saudara? Tanggal 6, liburnya tanggal berapa? 22 dan 29. Saudara bisa jalan-jalan, spend time dengan keluarga, dan kemudian nanti tanggal 6 Juli hari Kamis datang kembali ke tempat ini. Ada amin? Ya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan memberkati kamu dengan luar biasa. Amin ya. Dan nanti saudara akan diberikan makan malam. Kalau saudara memang tidak kemalaman, saudara boleh makan tempat ini. Kita bisa saling kenal. Kalau enggak, saudara boleh bawa pulang tentunya ya. Mari kita berdoa. Terima berkat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Angkat tangan saudara. Saudara telah mendengarkan apa yang firman Tuhan ajarkan pada malam ini. Ini waktunya untuk engkau bangkit. Untuk engkau membangun kembali kehidupan saudara. Biarlah pada malam ini engkau mengalami Kristus. Dan biarlah kebenaran Tuhan yang sudah dibagikan kepada saudara. Bawa pulang benih ini saudara. Pulanglah. Kembalilah ke tempat di mana engkau berada. Di tempat di mana Tuhan mau engkau menjadi pusat pengaruh. Aku melepaskan urapan kebaikan dan kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat di dalam nama Bapa melalui putranya yang tunggal Kristus Yesus itu tercurah dalam kehidupanmu secara luar biasa. Dan biarlah berkat-berkat ini tidak membuat engkau lari daripada Tuhan, tidak membuat engkau untuk malah menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi malah membuat engkau lebih cinta kepada Tuhan. Terima urapan daripada Roh Kudusnya akan memampukan engkau melewati segala macam badai kehidupan, akan membawa engkau naik dan tidak turun. Amen. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Saudara, apapun pekerjaan, apapun bisnis, mungkin engkau mengalami gangguan, mengalami masalah, bahkan di dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, apapun itu, saudara tegar dan kuatkan hati saudara, karena pertolongan Tuhan pasti akan datang. Terima, aku melepaskan berkat dan kebaikan Tuhan. Biarlah favor upon favor, kemurahan-kemurahan Tuhan, pintu-pintu yang tertutup. Apabila ini menjadi hak kehidupan saudara, apa yang Tuhan janjikan, semua hutang piutang, biarlah Tuhan akan memberikan hikmat untuk terjadi pelunasan. Oh, semua pintu-pintu yang berabad-abad, yang ditutup oleh musuh, yang menjadi hak kehidupan saudara, malam ini dibukakan. Diberkati kehidupan saudara, diberkati kehidupanmu secara kerohanian, diberkati kehidupan saudara secara pribadi, secara jasmani dan keuangan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk saudara yang mungkin tidak enak badan, yang sakit. Biarlah engkau yang sakit malam ini, engkau percaya dengan bilur Yesus, engkau sembuh. Amin. Engkau sembuh, engkau sembuh. Terima kasih untuk kemurahanmu, terima kasih untuk berkat-berkatmu. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menyaksikan Anugerah Fellowship. Kami mengundang saudara-saudari yang berada di Jakarta untuk hadir di Anugerah Fellowship setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Belesa Suite Community Room lantai 6. Tuhan Yesus memberkati.